Wow, kayaknya banyak banget nih peraturan pajak dan cara tax planning yang Iya. perlu kita pelajari. Iya, dan tiap bisnis itu berbeda-beda om tax planning-nya. Kita harus melihat tujuan dari ownernya apa, terus Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Dan buat Botakers yang belum jadi Botakers, nah buruan klik join di bawah karena teman-teman bakal dapat video-video daging bukan cuma tentang materi basic dari basic ya, Shopee, Tokopedia, Lazada, sampai dengan SOP dan nanti sekarang akan ada materi tentang accounting, pajak dan lainnya. Ya, nah hari ini kita sudah ada narasumber Kak Cindy dari Accounting Hack. Ya. Welcome Kak. welcome, thank you Om Botak udah invite kita. Iya. Nah sebelumnya boleh perkenalkan background-nya seperti apa? Iya, jadi Botakers, Cindy ini dulunya adalah karyawan salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia. Di sana sekitar 7 tahunan dan memang menghandle banyak PT dan CV yang kerjasama dengan perusahaan tersebut. Jadi memang dengan sekian banyak PT, CV, kita urus segala macam perpajakannya, mulai dari pemeriksaannya, SP2DK-nya, sampai ke pengadilannya. Dan itu sampai 10 tahun. Nah, setelah itu akhirnya kita bangun, saya resign dan akhirnya bangun bisnis dengan Accounting Hack ini untuk perpajakan dan accounting-nya. Wah, keren banget ya. Berarti sudah sering menangani kasus-kasus mengenai pajak. Ya, betul. Berarti kita harus bayar pajak ya? Iya, betul. Nah itu sebenarnya pertanyaan paling sering dari Iya. Om, saya tuh baru jualan ya kan, ya baru omsetnya baru 5 juta, Iya. baru 10 juta, Iya. emang harus bayar pajak? Iya, Saya nggak punya NPWP Kak. betul pertanyaannya, Iya. Om, benar. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Putri di Instagram ya. Dari Kak Putri ini dia punya toko online di Shopee, Ya, pendapatannya 4,5 juta per bulan. Oke. Pendapatan ya. iya. Dan dia masih dapat uang saku dari orang tuanya 3 juta per bulan. Iya, betul. Kira-kira harus punya NPWP nggak? Terus pajaknya nanti harus bayar apa? Uang saku dari orang tua apa harus dipajakin juga? Ya, jadi kalau punya NPWP atau tidak wajib Om. Kenapa? Wajib. Karena penghasilannya udah 4,5 juta. Ada batas umurnya nggak? Betul. Jadi sebenarnya kalau punya NPWP itu 18 tahun ke atas. Kalau di bawah 18 tahun? Nah, kalau di bawah 18 tahun, dia menginduk ke NPWP orang tua. Oh, berarti buat Botakers yang masih di bawah 18 tahun ya, bayar tapi lewat NPWP orang tua? Ya, betul. Betul. Nah, jadi wajib punya NPWP ya? Wajib punya NPWP karena sudah ambang batas ya Om ya. Tapi NPWP sekarang bukannya sama dengan KTP? Ya, KTP menjadi NPWP. NIK menjadi NPWP. Jadi nomor NIK di KTP saya ini Ya. sekarang itu jadi nomor NPWP? Ya, integrasi dengan NPWP. Oh, ini mulai kapan ya Kak? Itu mulai Juli kemarin Om, Mulai sudah Juli? serentak di-link-kan. Tapi memang bukan semuanya ya Om, maksudnya semua lini bisnis itu sudah terlink, itu tidak. Nanti baru 1 Januari 2024 itu baru serentak semua dan NPWP lama nonaktif. Berarti saat ini kalau memang belum punya NPWP nggak perlu daftar? Nah, tapi lihat tadi Om, tetap harus daftar. Tetap harus daftar seperti biasa, cuman nomornya itu udah nomornya NIK, bukan lagi NPWP lama. Jadi dengan peraturan baru itu bukan berarti kita nggak harus daftar NPWP. Enggak otomatis. Hanya NIK-nya sama. Betul. Berarti kalau yang punya KTP bukan berarti dia juga punya NPWP. Iya, bukan berarti. Oke, ini mau berarti benar-benar ini helpful banget ya, Iya. Botakers ya. Ini berarti suatu knowledge baru. Teman-teman yang dengar berita viralnya, bukan berarti kalau kita punya NPWP, punya KTP itu sama dengan punya NPWP. Iya. Tapi kalau nanti daftar NPWP baru, nomornya akan sama. Iya, betul. Oke. Kecuali NPWP yang sudah ada, itu baru Om, udah otomatis integrasi kalau udah punya NPWP. Tinggal nomornya keganti ya. Udah langsung keganti Om, cuman kita ngelihat valid atau tidaknya di profil DJP dulu. Sudah Oke. benar-benar terlink nggak gitu. Nah, tapi kalau dari pertanyaan tadi, Iya. kalau dapat uang jajan dari orang tua, walaupun udah 18 tahun, Iya. perlu bayar pajak nggak?
Enggak. Kenapa? Karena itu adalah penghasilan yang sudah dimasukkan ke SPT orang tua. Logikanya ya Om. Jadi Dan sebenarnya perlu bayar pajak, tapi pajaknya harusnya sudah dibayar Iya, dari betul. SPT orang tua. betul, ya. Tapi kalau pendapatannya sendiri, Harus. dia Om. harus. Iya, harus. Oke Kak Cindy, balik ke tadi yang pertanyaan dari Kak Putri ini. Iya. Kak Putri punya omset 4,5 juta per bulan dari Iya. Shopee. Iya. Apakah perlu bayar pajak? Nah, jadi Om kita juga melihat kondisi ya. Jadi kalau kita sebagai karyawan penghasilan 4,5 juta itu kan memang murni gaji kita ya Om. Iya. Nah itu memang wajib punya NPWP. Nah tapi kalau real kondisinya kayak Kak Putri yang omsetnya 4,5 juta dan tahun ini itu sudah ada PTKP untuk UMKM atau wajib pajak pribadi sudah punya PTKP sendiri nih usahanya Om. Nah itu adalah 500 juta setahun. Nah berarti 4,5 juta tadi dikalikan 12 kan nggak nyampe 5 Nggak juta. nyampe 500 Berarti juta. udah bebas pajak sebenarnya Om. Cuman wajib punya NPWP itu tetap Tetap karena wajib laporan nihil. cuma nihil Akhir tahun setiap bulan lapornya. 1 tahun sekali. Setahun sekali Setiap nanti Maret. laporan nihil. Nah buat teman-teman putakers yang belum tahu, PTKP itu beda dengan PDKT ya. Iya PTKP itu pendapatan tidak kena kena pajak. pajak ya. Ya kalau PDKT, teman-teman sendiri di komen di bawah. Jadi bedakan antara pendapatan dengan nanti yang buat dibayar pajaknya ya Om ya. Iya. Kalau pendapatannya 4,5 wajib punya NPWP Om. Wajib punya NPWP. Tapi Walaupun bayar atau tidaknya nanti hitungannya kurang dari 500 juta. Oke, nah ini ada pertanyaan yang sangat menarik ya, karena saya rasa juga sangat relevan. Bagaimana jika omsetnya 20M, ya 20 ember miliar, tapi nggak pengen PKP? Oke. Ya, PKP itu kan pengusaha kena pajak, Ya. atau yang bayar wajib bayar PPN 11% ya. Ya. Jadi pengen omset itu pengen gede, 20M, dan memang sudah nih, Ya. tapi nggak mau bayar Nggak mau pajak. jadi PKP. Nggak mau jadi PKP. Oke. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi gini, semua bisa di tax planning ya Om ya. Oh, itu namanya tax planning. Ya, kita bisa atur dan Iya. itu legal ya. Ya. Nah, tapi kita harus telusuri dulu sebenarnya 20M tadi Om itu atas ini saya umpamakan online seller kita Om ya, Iya. yang punya banyak toko marketplace. Banyak. Nah, ya. kita umpamakan kita lihat dulu nih satu akunnya itu berapa dulu omsetnya Om. Jadi Tokopedia-nya umpama sekian, Shopee-nya sekian, Lazada-nya sekian. Kita lihat dulu mana yang potensinya bisa untuk dipisah badan usaha atau dipisah jadi wajib pajak yang lain gitu Om. Tapi memang hati-hati kalau kita memisahkan badan usaha, kita memisahkan wajib pajak dialihkan ke pribadi yang lain, itu wajib pembukuannya terpisah. Wajib juga ribet kayaknya. Ribet memang Om, Ribet, tapi Om, seperti yang saya bilang, saya dulu kerja di perusahaan yang menghandle PT CV sekian banyaknya, dan itu bisa. Oke. Gitu. Jadi Itu bisa berarti PT CV itu satu bisnis, satu bisnis tapi PT CV semua PT tapi CV. berbeda PT CV. Wah, bisa sampai berapa Pak yang rekornya itu? Satu owner. Iya, Satu owner itu punya 5 CV berbeda-beda. 5 CV. Heeh. Berarti itu udah lebih dari 20M ya? Iya, jadi tapi memang gini, ada nanti dua usahanya di total nggak nyampe 4,8 Om. Iya. Jadi dia satu CV aja. Tapi yang ketika nanti dia mau bangun lagi, dia melihat ternyata 2 toko ini bakal nyampe 4,8, berarti nggak boleh masukin sini. Dia harus buka CV baru. Iya. Ya gitu. Jadi memang agak ribet, tapi itu sudah terjadi Om, sudah banyak terjadi. yang lakukan. Iya. Iya. Jadi, Tapi ya tadi Om, tax planning yang tepat itu harus dilalui dari sistem akuntansi yang rapi. berarti ini sangat terkait dengan akuntansi dan pembukuan yang rapi ya? Iya. Karena kalau secara pajak itu pasti akan minta pembukuan yang rapi. Betul, ya. Pembukuan rapi itu yang seperti apa? Pembukuan yang mutasi rekening korannya bisa ditelusuri sampai dengan bukti transaksinya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Botakers, dari Om Agung ya. Om Agung ini bilang omset saya sudah 10M. Ya. Ya, tapi karena jualan di marketplace ya dan jualan barang elektronik kan marginnya tipis ya. Cuma dapat sekitar 400 juta setahun dari 10M itu. Ya. Nah, kalau kayak gini
bayar pajaknya gimana? Nah, berarti belum PKP ya Om ini ya? Belum PKP sepertinya. Tapi sudah harusnya wajib ya? Nah, karena kendalanya memang kalau udah mulai PKP dan kita bayar PPN, itu harga jualnya nggak masuk. Iya, nggak masuk. Dan kalau harga jual nggak masuk, omset udah nggak Ya. bisa sebulan lagi. Betul. Nah, Iya. kalau itu sih kembali Om kita melihat lagi per akunnya nanti total omsetnya berapa ya. Ini kalau dia memang ini ya Om nggak mau PKP. Iya. Ya kalau nggak mau PKP di breakdown dulu per akunnya, baru nanti dipisah kalau memang dibutuhkan gitu Iya. Om. Nah terus kalau sudah 10M biar tetap hemat lah istilahnya ya Om ya, bayar pajaknya ya istilahnya. Nah mau tidak mau memang kalau nanti sudah ke breakdown nih Om tiap akunnya, nah kalau yang marginnya tipis sekitar 2% ke bawah, lebih baik pakai yang perhitungan pasal 17 yang progresif, yang by laba rugi. Progresif ya. Jadi untungnya berapa ya itu baru dikali sama tarif pajaknya. Jadi kalau dia pakai yang omset, kan udah di breakdown Om, ternyata dia bisa pakai PPh omset karena di bawah 4,8 umpamanya. Tapi kan margin tipis. Nah kalau margin tipis ya lebih baik pakai perhitungan yang dari laba rugi. Kalau rugi ya kan nggak bayar. Kalau untung sedikit ya berarti bayar pajaknya sesuai untungnya sedikit gitu. Iya. Kalau yang omset dipukul rata 0,5 udah deh Om. Nanti pas pemerintah berubah pikiran naik lagi ke 1%, kan berubah-berubah Om pajak itu. Kalau naik udah kacau lagi kan perhitungan pajaknya gitu. Iya. Jadi memang kalau yang marginnya 2% ke bawah lebih baik pakai yang progresif pasal 17. Wow, kayaknya banyak banget nih peraturan pajak dan cara tax planning yang Iya. perlu kita pelajari. Iya, dan tiap bisnis itu berbeda-beda Om tax planningnya. Kita harus melihat tujuan dari ownernya apa, terus kondisinya yang sekarang ini bagaimana. Jadi memang tidak bisa dipukul rata tax planningnya. Gitu. Jadi harus benar-benar ditata dengan orang yang memang ahli di situ. Oke, nah ini kayaknya saya juga udah mulai rasa ini kayaknya cukup rumit nih kayaknya. Dan memang kayaknya cukup menakutkan karena itu semacam fear ya di kita ya, bahwa kita tuh berasa ya kenapa sih kita harus bayar pajak ya kan, padahal untungnya udah tipis ya belum nutup ini itu kok udah harus bayar pajak dan kalau nggak bayar pajak nanti kita juga takut kalau dapat surat cinta dari pajak. Nah ini sebenarnya tax planning yang benar, cara bayar pajak yang benar, cara ngitung yang benar, pasal apa tadi banyak pasal-pasal ya. Betul. Nah ini gimana sih ini Kak untuk kita rapi ini step by step-nya? Ya, jadi untuk awal Botakers semua itu harus tadi ya melakukan tax planning. Nah, tax planningnya, kita punya suatu matriks tax planning Om yang di situ ada. Jadi base Excel aja Om, cuma di situ bisa kelihatan nanti Om omset di bawah 500 baiknya pakai yang mana? Pakai yang PPh UMKM pasal 17 atau mau badan pribadi atau badan usaha. Kemudian omset 500 sampai 4,8 itu bagus mana? Di atas 4,8 bagus mana? Nanti tinggal diinput aja Om berapa omsetnya, berapa biayanya, estimasi lah kan kita pasti tahu rank rata-rata usaha kita ya Om ya. Itu ini hanya untuk kunci melangkah awal ke depannya aja. Nah, di matriks itulah nanti kelihatan Om, baru habis itu tinggal belajar bagaimana pajak yang sesuai dengan bisnis kita tadi, biayanya cara hitungnya gimana, cara lapornya gimana gitu. Dan ini videonya sudah kita siapkan ya Mas? Iya, betul. Sudah kita siapkan step by step-nya, bahkan untuk PDF-nya khusus buat teman-teman yang sudah menjadi Botakers Intermediate ke atas, ini bisa mendapatkan videonya ya di video khusus member. Tapi yang belum, buruan join segera. Teman-teman bisa klik di bawah ya, join. Di sini tinggal pilih Botakers Intermediate. Nanti sudah disiapkan video-video bukan cuma tentang pajak, tapi tentang accounting. Karena ini saling berkaitan ya, antara pajaknya mau rapi, accountingnya harus rapi terlebih dahulu. Ya, dan ini akan membantu teman-teman untuk menghindari dari kepusingan-kepusingan di masa depan ya. Kalau dapat surat cinta. Kalau surat cinta dari pacar nggak apa-apa, masalahnya surat cintanya dari kantor pajak ya. Serem itu. Serem ya. Karena kalau dapat cerita-cerita horor ya memang sering sekali ya dapat ini, karena kita nggak melakukan tax planning yang benar. Om, kalau template matrix planning bisa di-share juga nggak Om buat teman-teman Botakers? Tentunya bisa. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah nonton dan nanti tinggal hubungi admin kami ya, tinggal nanti kita akan kirimkan buat teman-teman yang bergabung dengan Botakers.
Botakers Intermediate. Mantap. Ya. Nah, thank you banget Hasini. Nanti kita akan tunggu ya teman-teman di video kita yang part kedua yang ada di dalam video khusus member. Sampai jumpa. Thank you. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, 1 Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you. Salah bit di kata kunci, jadi ingat lagi prinsip dari max bit yang kemarin. Stok ini kan jadi stok awal buat tanggal selanjutnya, ya kan? Buat tanggal besoknya. Gitu aja. Terus jadi kalian punya. Di sini kita bisa lihat ya tipsnya. Kita harus gabungin ini ya, Shopee Live, Shopee Video. Belajarnya banyak banget sih. Jadi meskipun aku udah ikut workshop di mana-mana, nah tetap aja begitu ikut kelas ini ilmunya itu daging banget gitu. Jadi kayak itu catatan aku pokoknya udah full deh. Marketplace Expert Class, belajar, berbagi, bertumbuh.